Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokila SHMH dari Universitas Serang Raya atau Unsera. Kali ini akan sedikit menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Dr. Sahabudin Said MSI tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Jadi akan sampaikan beberapa materi, dan singkat saja langsung kita ke materinya. Itu yang pertama tentang apa itu strategi, definisinya. Dimana di sini ketika berbicara strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan kaitannya dengan pelaksanaan gagasan dan perencanaan dan eksekusi suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi dalam belajar itu ternyata ada, atau pembelajaran itu ada strateginya. Strategi supaya mahasiswa lebih paham, strategi supaya mahasiswa lebih mengerti, itu ada taktiknya gitu, ada caranya. Kemudian dalam hal ini kaitannya dengan strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran atau apa itu pembelajaran? Di sini pembelajaran itu adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, di mana antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran. Dalam hal ini adalah lingkungannya adalah perguruan tinggi. Kemudian strategi pembelajaran ini ada definisinya menurut beberapa ahli, yaitu Dick and Carey, kemudian Hilda dan Suparman. Kita jelaskan satu persatu pengertian strategi belajar ini menurut ahli. Yang pertama adalah Dick dan Carey. Dick dan Carey mengatakan bahwa ketika mengartikan strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa yang selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ini sesuatu yang sifatnya keseluruhan. Jadi tidak saja di situ komponennya hanya dosen saja, juga ada mahasiswa atau siswanya menurut Dick dan Carey. Kemudian yang kedua adalah sistem pembelajaran dari Hilda. Hilda mengatakan bahwa ketika berbicara sistem pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Ketika berbicara strategi pembelajaran, ini sesuatu yang dilakukan secara sadar dan teratur. Kemudian menurut Suparman mengatakan ketika berbicara strategi pembelajaran adalah gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran mahasiswa atau siswa, bahan, peralatan, waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam waktu yang digunakan, atau mengorganisasikan materi pembelajaran mahasiswa, siswa, bahan, peralatan, dan capaian tujuan kegiatannya pembelajaran yang sudah ditentukan. Jadi ini penting kegiatannya ternyata tidak saja hanya dalam proses belajar mengajarnya saja strategi itu, tapi juga dimulai dari ketika dosen itu kemudian menyiapkan SAP, menyiapkan silabus, menyiapkan RPS dan lain sebagainya. Bahkan alat yang digunakan pun ini kaitan dengan strategi pembelajaran, sehingga mahasiswanya tidak bosan, sehingga mahasiswanya ketika belajar itu suasananya menyenangkan gitu. Di sini makanya diartikan sistem strategi pembelajaran itu merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa-siswa, organisasi pengalaman belajar, mengatur merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Apa sih kemudian pentingnya strategi pembelajaran? Ya, strategi pembelajaran ini penting karena akhirnya kalau bahasanya gagal pembelajarannya, maka gagal juga suatu bangsa, maka gagal juga suatu bangsa. Ketika berhasil, maka pendidikan juga berhasil secara otomatis dan juga berhasil membawa keberhasilan suatu bangsa. Makanya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana prasarana itu bagian dari strategi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang materi macam-macam strategi pembelajaran. Apa saja itu? Macam-macamnya dibagi menjadi 5 ya kalau di sini. Yang pertama adalah strategi inquiry, strategi ekspositoris, strategi SPBM, kemudian strategi kooperatif, dan di sini strategi keterampilan berpikir. Yang pertama adalah inquiry. Apa itu inquiry? Inquiry itu lebih strategi bertanya, ya, di mana sejumlah kegiatan pembelajaran menitikberatkan pada proses analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Tanya jawab ini diajukan antara mahasiswa dan dosen dalam proses berpikir. Jadi dalam kelasnya lebih hidup ketika dosen kemudian melakukan sesi tanya jawab, tidak monoton dosen melakukan ceramah. Kemudian yang kedua, strategi ekspositoris. Apa itu strategi ekspositoris? Ini strategi pembelajaran yang menekankan proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau oleh dosen atau guru kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswanya untuk menguasai materi secara efektif. Ini lebih kepada dosennya melakukan pemberian materi secara menyeluruh gitu ya. Yang ketiga, strategi PBM. Ini strateginya untuk memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada pemecahan masalah ilmiah dan didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Lebih kepada